atau telur semut ini, telur rangrang ini, itu sangat dominan sekali dipakai buat ikan mas. Dan dia punya ciri khas aroma yang sudah terbentuk. Nanti tinggal kita tambahin dengan produk-produk Hypromax serta pengeras. Buatan template itu sangat simpel, cuma kroto, terserah berapa jumlahnya. Halo teman-teman Hypromax, pagi ini kita mau main masak-masak sama Kang Ito. Kita udah di rumahnya Kang Ito nih. Nah, ini di depan kita udah ada bahan-bahan untuk proses masak-masak kita hari ini. Nah, hari ini kita mau bikin apa nih Pak? Sesuai pada pertanyaan, kita mau bikin kroto kukus ya. Tapi saya akan bercerita sedikit tentang kenapa muncul kroto kukus, bahasa kroto kukus. Terus ada juga temblek, ya kan? Nah, temblek, kemudian ada kroto sisir. Kita akan banyak cerita dulu kenapa kita menjadi membuat bahan itu. Mungkin jadi bisa juga buat referensi teman-teman mancing nantinya. Gitu, Pak. Betul. Oke. Nah, langsung aja mungkin Pak. Ya, dari perbedaan antara umpan kroto kukus dengan umpan temblek. Nah, itu apa nih Pak? Oke, seperti teman-teman ketahuin bahwa kroto atau telur semut ini, telur rangrang ini, itu sangat dominan sekali dipakai buat ikan mas. Kita juga nggak tahu, kan faktor alam ya. Kenapa ini di pohon di atas, istilahnya di gunung, ikan di air bisa cocok dan sangat disukai, ya kan? Pada zaman dulu mancing orang-orang yang masih di alam, ini banyak dicari dan dipakai buat mancing langsung. Nah, muncul akhirnya ini menjadi salah satu umpan favorit yang sangat bagus untuk ikan mas. Rata-rata hampir mungkin 100 orang semuanya menggunakan ini sebagai campuran bahan umpan. Nah, karena menurut teman-teman semua dan dari pengalaman mereka bahwa kroto itu menjadi makanan yang bagus, di beberapa daerah terutama di Jawa Tengah, mereka mancing itu hanya menggunakan kroto ini, langsung disisir di mata kail. Cuma agak susah nyisirnya kan kecil-kecil. Nah, langsung itu kemudian lambat. Dari situ pengembangan lagi, itu saya dapat pengalaman ini di Jawa Tengah. Kroto ini taruh di baskom, ada air, kemudian diambil, disisir. Kalau pas ketemu yang gede-gede telur, itu lebih gampang. Nah, kemudian di daerah Bogor namanya temblek. Temblek itu bahan murninya adalah cuma kroto. Kemudian dikasih tepung ketan, dikukus. Nah itu karena ada tepung ketannya jadi dilengket, kemudian tinggal dicoel sedikit, dicantolin lebih gampang dan lebih cepat. Nah, itu yang istilahnya temblek. Pembuatan temblek itu sangat simpel, cuma kroto, terserah berapa jumlahnya. Tapi biasanya mereka krotonya kroto yang benar-benar bagus, kroto yang benar-benar kering. Karena itu tidak dicampur air, tidak dicampur apa-apa, langsung dijemur sama tepung ketan, nanti akan menjadi semacam karena uap panas, jadi dia matang, kemudian lengket, kemudian bisa dipasang di mata kail. Coba dicuil, pasang aja. Nah, pengembangan daripada temblek itu, karena untuk memakai kroto lebih banyak, teman-teman kita biasanya kalau kita tim jempol menggunakan kroto kukus, kita kembangkan lagi. Karena kan kalau kroto itu dia proteinnya banyak, cuma tidak menimbulkan aroma. Nah, akhirnya kita naikin dengan cara kita pakai putih telur, ini ya, putih telur, kemudian kita kasih kara, jadi untuk menimbulkan gurih, dan daun pandan. Daun pandan. Nah, kalau misalnya susu itu kita option aja. Kalau ini susu yang plain, dia hanya menaikkan proteinnya. Tapi kalau ada yang susu aroma vanila, berarti ngasih aroma vanila. Kalau saya lebih cenderung cuma menggunakan daun pandan sebanyak mungkin dan kara serta putih telur serta kroto.
Nah, itu kenapa kita selalu menggunakan kroto kukus. Selain kita juga lebih simpel, awet gitu kan, dan dia punya ciri khas aroma yang sudah terbentuk. Nanti tinggal kita tambahin dengan produk-produk Hapromex serta pengeras yang lain. Itu yang paling simpelnya kayak gitu. Istimewanya karena ini kroto banyak protein, kemudian aroma gurihnya muncul dari santan, kemudian dari putih telur, dan dari daun pandan juga muncul aroma yang khas. Nah, susu ini ada teman-teman lain sudah banyak yang menggunakan susu, lebih banyak itu. Tapi kalau saya lebih tidak menggunakan susu, karena susu ini sebetulnya kalau pengalaman dari saya pribadi mengurangi aroma amis. Jadi susu ini kalau di dunia nyata kehidupan bahwa dia mengurangi, kalau anak kecil misalnya kepedesan suruh minum susu, nah itu menetralisir. Kemudian kalau aroma amis banget dikasih susu bubuk ini, aroma amisnya akan hilang. Makanya kalau saya pribadi saya tidak pernah pakai susu, tapi ini terus terang proteinnya tinggi, jadi bisa juga dipakai buat mancing. Nah, kira-kira semacam itu cerita tentang kroto. Yang pertama kroto sisir, mancing pakai kroto sisir, yang kedua dengan temblek, yang ketiga dengan kroto kukus. Nah, itu semua berjalan tuh, dari pertama mancing dengan kroto disisir karena susah masang, kemudian alternatif orang pakai temblek karena lengket dan gampang dipasang, lebih cepat. Nah, terus kroto kukus ini bisa lebih variatif lagi. Tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. Kalau kita menggunakan kroto sisir itu kan nggak ada berat tuh, umpannya melayang. Nah, kalau dalam kondisi ikan yang sudah jadi, ikannya di dasar, dia lambat makannya karena lambat turun sampai ke bawah. Sama dengan temblek. Nah, temblek itu dia ringan sekali dan cenderung umpannya ngapung. Nah, ini salah satu solusi untuk teman-teman kalau ikannya yang main setengah air, nggak perlu digantung, dia lempar aja, dia turunnya lambat, Bon. Belum sampai ke bawah udah disamber, biasanya kayak gitu. Nah, ini teman-teman Bogor yang main gaplean, main cepet-cepetan 1 jam itu rata-rata semua pakai ini. Nah, sementara kalau ini kan udah ada tambahan bahan lain-lain, umpannya berat, jadi dia bisa sampai dasar. Menangnya adalah kalau kroto kukus, dia di saat di air pecah, stay di satu tempat, dia nggak lari kemana-mana kena arus karena kan berat ya kan, tambahan macam-macam. Nah, itu jadi ikan ngumpulnya di situ aja. Kalau kroto pakai temblek karena dia ringan kena arus, nanti tetangganya juga ikut menikmati tuh gitu. Jadi semua ada plus minusnya tergantung pada kondisi mancing yang sebenarnya. Gitu Mbak Nurul. Ini temblek namanya. Temblek itu temblek artinya apa tuh Pak? Nggak tahu, saya sendiri nggak tahu juga. Orang bilang temblek itu apa sih, kayak bahasa mana saya juga nggak tahu. Cuma ya itu sudah ada dari zaman sebelum saya, mungkin orang-orang Bogor mancing dengan menggunakan temblek. Berarti kroto ini dibagi jadi 3 jenis nih Pak. Kroto sisir, kroto temblek, sama kroto kukus. Tidak dibagi 3 jenis, jadi itu cuma cara pengolahan untuk mancingnya aja. Oh gitu. Banyak juga kan umpan jadi langsung dikasih kroto kan sama aja, seperti biasa-kebiasaan. Cuma ini salah satu teknik di dunia pemancingan yang ini sekarang sudah jarang dipakai. Yang kroto sisir, tapi di daerah Jawa Tengah masih banyak. Temblek juga di Bogor masih ada beberapa orang yang masih pakai, tapi lebih banyak kepada kroto kukus. Nah, kalau yang biasa kita mainin nih Pak, ini kan kita pakainya kroto rebus nih, jadi cuma diseduh air, terus dibuang airnya, diperes, itu udah jadi nih. Nah, itu apa bedanya nih Pak? Kalau direbus, jadi gini, ini kan serangga ya, telurnya itu sengaja dikasih mulut si itu ngasih racun di dalam telurnya. Fungsinya adalah untuk melindungi supaya serangga lain nggak masuk. Jadi dia sengaja dikasih racun. Nah, untuk mencuci itu yang sering bilang kroto asam itulah muncul dari air liur si semutnya itu. Nah, untuk menghilangkan itu makanya dibuang. Nah, kalau udah dicuci berarti air liur dari semutnya itu udah nggak ada. Sengaja oleh semutnya waktu disarang itu dikasih air liur supaya serangga lain tidak
menyerang dan aromanya juga pedas supaya tidak diambil, tidak dimakan. Itu makanya kalau kita mau mancing biasa kita cuci dulu dengan air panas supaya aroma asamnya itu hilang, nah krotonya lebih bagus. Tapi itu juga hanya dari pengalaman kita ya. Nah teman-teman kalau buat temblek itu nggak dikasih apa-apa, langsung kasih tepung, langsung dikukus aja gitu. Tapi kalau ngomongin efektif nih Pak, efektif mana nih Pak? Sama aja sih. Kalau mancing itu kan itu misteri ya, misteri yang tidak pernah terpecahkan sampai sekarang. Bagi pemancing yang mau bilang orang profesional seperti apapun, umpan itu sebagai pendukung ya, cara pendukung untuk kita sukses mancing, dalam arti sukses mancing dapat banyak gitu kan. Betul. Kalau bilang efektif yang mana, kadang-kadang gitu kan, umpan yang sama belum tentu efektif, belum tentu makan. Itulah misteri mancing. Nah, beda tempat, beda lapak, udah beda lagi hasilnya. Itu yang nggak bisa terpecahkan, masalahnya di mana. Nah, itu yang selalu penasaran. Saya pribadi pun mengatakan, oh ya, kebetulan kita kan berprinsip ya, dari dulu Kak Jempol kan punya kunci sukses mancing itu ada 5 kan. Pertama lapak, ya kan? Lapak. Kedua umpan. Ketiga skill. Yang keempat piranti, baru bicara hoki untuk kejuaraan. Nah itu di situ, kalau lapaknya jelek, umpan sebagus apapun nggak ada ikan di situ. Itu misteri lu, nggak tahu kenapa nggak ada ikan, ya kan? Kalau misalnya lapaknya bagus, umpan jelek apapun dimakan nggak? Dimakan, cuma nggak banyak mungkin gitu kan. Nah kalau misalnya skill, saya selalu bilang ini saya lagi musuhan sama Nurul, karena Nurul selalu itu. Pengaruh nggak ke situ? Pengaruh sih Pak. Pengaruh kan? Iya, karena kan skill. Kemudian ke piranti. Mohon maaf yang orang pakai produk yang ngereknya berat dengan yang biasa kamu pakai Stella induk seberapa pun naik cepet nggak? Cepet. Pengaruh nggak ke situ? Pengaruh. Nah ini udah, begitu lapak bagus, umpan bagus, skill bagus, alat bagus, mancingnya dapat banyak nggak? Dapat banyak. Tapi juara nggak? Enggak. Belum tentu kan? Belum tentu. Nah iya makanya tergantung daripada itu yang saya bilang hoki itu. Tapi banyak orang mengatakan hoki taruh paling atas. Tapi kalau hoki paling atas tidak ada usahanya. Padahal menurut kunci rezeki itu pengalaman kita bahwa kita usaha semaksimal mungkin baru rezeki mengikuti. Nah itu 5 prinsip itu yang kita pakai. Jadi pertama lapak dulu. Kalau ikan mas ya terutama lapak dulu. Lapak ini bisa diartikan banyak hal. Kalaupun di alam di mana-mana, kebetulan kan saya udah pernah pergi mancing banyak hal. Lapak ini sama dengan spot. Kalau di laut kamu salah spot nggak bakal ada ikan. Spot itu kan ada karang yang banyak ikan bla 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 kedalaman dan sebagainya gitu. Spot ini sama dengan lapak. Kemudian kalau di alam mungkin di waduk misalnya, kalau spot gabus nggak mau main ke situ atau ikan lain nggak mau ke situ nggak bakal makan. Itu. Menurut Bapak sendiri nih, Bapak lebih prefer pilih umpan kroto kukus atau kroto rebus atau umpan yang tadi 2 jenis itu, temblek sama sisir? Sisir agak susah, satu. Dan tren mancing di sini sudah berubah, ya kan? Kalau temblek yang tadi saya cerita bahwa dia akan melayang, kemudian nggak bisa banyak. 1 on, 2 on, kroto tok udah terlalu mahal. Sementara kalau ini jadinya lebih banyak. Kalau saya tren sekarang mancing, pakainya ya kroto kukus. Kroto kukus? Iya. Berarti udah jarang pakai yang rebus nih? Maksudnya? Kukus itu kan direbus sama toh? Oh sama? Kroto kukus itu kan, itu bahasa rebus sama kukusnya sama toh? Kalau misalkan di kolam itu kayaknya singkat banget Pak. Mungkin nggak ada bahan-bahan ininya. Ya, kalau ini kan kita buat lebih ya. lama, buat banyak di stok di kulkas. Topping lah ya ini. Ya, ini topping-toppingnya. Ini toppingnya kita lebih beraroma. Kalau di kolam kan kita nggak, toppingnya kroto biasa. Oke. Tapi ini dari aku sendiri nih Pak. Aku kalau misalkan ngedengerin para pemancing lain nih kayak ngomongnya kayak nggak pede kalau nggak pakai kroto nih. Kroto tuh kenapa dijadikan suges gitu loh Pak? Ya tadi kan saya udah bilang di depan. Kenapa? Kita juga nggak tahu misteri alam kan. Kroto di gunung tapi ikan di sungai bisa mereka jadi satu hal banget. Cuma masalah gini, kalau pribadi saya mengatakan bahwa satu proteinnya tercukupin, kedua kroto itu punya aroma khas yang tidak dimiliki produk lain. Apapun nggak ada yang punya. Maksudnya mau dibikin esen mau apa itu kroto nggak ada aroma. Coba Nurul setelah
cuci air panas, cium aroma krotonya kayak apa. Oke. Nah, Coba nanti dicoba. itu salah satu daripada penarik ikan. Karena kan jempol, terutama kita selalu berpikir bahwa pertama ikan mas itu mancing kan, makan kan aroma dulu kan. Dia cari aromanya, makanya. Kita bisa buktiin orang pakai, terutama galapung pakai sagu misalnya. Kan orang cuma pakai sagu nggak ada aromanya, nggak ada proteinnya, nggak ada apanya. Dikasih esen, aroma kuat, baru makan. Nah itu makanya yang pertama dengan aromanya. Oke. Gitu. Gimana kalau kita sekarang langsung cobain bikin umpan kroto tembleknya nih Pak? Ya, Temblek. Oke. Boleh. Kita bikin 2 varian, tapi ini seadanya ya. Saya cuma mau ngasih contoh doang. Karena temblek itu biasa dipakai, cara buatnya dengan cara pakai itu, apa namanya? Saringan kelapa yang dari besi itu, tahu nggak? Apa namanya? Yang biasa buat masak atau gimana? Bukan yang buat itu kelapa, tapi yang dari aluminium putih itu. Iya. Jadi krotonya taruh di atas, terus ditaburin sama tepung ini doang, terus dikukus gitu doang. Udah gitu? Iya, nggak pakai air, nggak pakai apa. Tapi nanti kita akan coba masukin ke plastik, kita kukus karena kita nggak punya alat itu. Kalau kroto kukusnya nanti ikutin aja. Nanti di yang channel berikutnya aja, dipisah aja ya. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari Kang Ito mengenai kroto kukus sama umpan kroto temblek. Nah, semoga teman-teman semua bisa mencoba nih racikan tradisional kroto temblek ini. Ini jarang-jarang ada di Tangerang ya Pak? Cuma ya, ada di daerah tertentu doang. Oh, daerah Bogor doang? Terus Jawa Barat berarti? Ya, pokoknya bagian selatan. Garut, Tasik juga pakai, ada juga. Oke, nah pokoknya ikutin terus keseruan kita kayak gimana. Dan edukasi apa lagi yang pengen kita bahas? Pokoknya, silakan komen ya. Nanti insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab sepengetahuan saya. Kalau nggak bisa, saya akan cari sumber yang orang yang berpengalaman untuk itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa pokoknya klik tombol di bawah nih buat subscribe channel Kang Ito, serta like, comment, and share video-video kita, serta follow juga sosial media Hypromex. Segala kebaikan umpan ada di Hypromex.